Allahu Allahu Allahu. Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Itu setidaknya ada 5 syarat yang harus terpenuhi dalam hewan kurban tersebut. Yang pertama ditinjau dari segi jenis hewan. Ini memang dalam Al-Quran disebutkan fima razaqahumullah min bahimatil an'am. Jadi syaratnya adalah jenis hewan yang dikurbankan adalah binatang ternak. Itu unta, sapi, kambing, biri-biri, dan lain sebagainya. Itu merupakan syarat utama. Kemudian syarat yang kedua adalah ditinjau dari segi usia hewan yang dikurbankan. Ini masing-masing sangat bergantung kepada jenis hewan yang dikurbankan. Misalnya unta itu minimal umurnya adalah 5 tahun dan telah masuk dalam 6 tahun. Kemudian sapi minimum umurnya adalah 2 tahun dan telah masuk ke umur 3 tahun. Kemudian domba ini paling kurang usianya adalah 1 tahun. Ini berusia 1 tahun atau minimum 6 bulan bagi yang sulit untuk mendapatkan usia yang berumur 1 tahun. Sedangkan kambing ini minimum berusia 1 tahun dan telah memasuki kepada tahun kedua. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah sehat dan tanpa cacat. Ini Rasulullah SAW merincikan bahwa hal yang tak boleh atau yang tidak boleh terjadi pada hewan yang dikurbankan adalah 4 syarat. Ini misalnya yang harus kita lihat adalah bukan hewan yang buta, kemudian bukan hewan yang sakit, bukan hewan yang pincang, bukan hewan yang sangat-sangat kurus ataupun yang sangat-sangat tua hingga tidak memiliki tulang sumsum lagi. Kira-kira demikian. Kemudian syarat yang keempat adalah merupakan milik sendiri, bukan milik orang lain. Ini tidak sah kalau kita berkurban, akan tetapi hewan yang kita kurbankan adalah milik orang lain, hewan curian. Tidak sah juga ketika kita berkurban menggunakan hewan yang tergadai, hewan gadai misalnya, ataupun hewan warisan yang di situ belum jelas kepemilikannya punya siapa. Ini juga belum jelas kepemilikan daripada hewan tersebut hingga dilarang untuk kita berkurban dengan menggunakan hewan yang bukan milik kita. Kemudian yang kelima adalah penyembelihan hewan kurban tersebut. Ini kapan kita menyembelih hewan kurban? Jadi disebutkan bahwa kalau untuk kita menyembelih kurban itu harus pada waktu yang telah ditentukan atau waktu yang disyariatkan. Ini Ibnu Rushd dari kalangan Malikiyah. Kemudian juga pendapat yang sama juga disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan beberapa imam lainnya menyebutkan bahwa penyembelihan hewan kurban itu dilakukan adalah setelah pelaksanaan salat Id. Dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Jadi ada 5 hal yang harus terpenuhi dalam hewan kurban hingga kurban kita menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.